谢。Ada manggis. Kan? Mahal banget. 368 NT guys. Waduh, hampir 200.000. Mau ceker. Lah, bulan depan. Kan belum libur anak-anak. Ting ting. Mau ceker. Tapi siapa? Aku bulan depan nah. Belum lah, kan anak-anak belum libur. Ini ada daun singkong. Serehnya berapa? Sereh. Jadi bulan apa pulangnya? 10, bulan 10. Ya, balik lagi dong. Masa pada pulang? Si Bayan juga pulang bulan 8. Siapa? Bayan. Bayannya ini sama kayak kamu Cirebon? Iya. Itu yang jualan tempe ini pulang. Oh, nggak balik lagi pada? Nggak tua-tua ah. Ya, tua juga kan perlu duit. Nggak usah di rumah. Kita madang ceker mercon. Tunggu sedikit kasat airnya, baru kita madang. Tar dulu. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Halo Taiwan. Malam ini setelah tutup toko, aku mau madang ceker mercon. Langsung aja yuk kita makan. Aku udah cuci tangan ya sebelumnya. Ini cekernya udah empuk-empuk semua ini. Soalnya tadi sebelum dimasak aku rebus dulu. Cobain dulu ini ya. Aku pakai daun jeruk juga. Cobain dulu. Selamat makan. Aku sengaja nggak mau terlalu pedas, jadi ini levelnya sedang. Ya, udah empuk banget ya ceker ya. Ceker tulang udah pada patah.
kalau makan tulang pasti bersih. Sampai muncrat airnya. Taruh situ. Saya nggak ada kerupuk. Kenyang. Kenyang guys. Habis. Makan ini mesti tunggu tutup toko dulu. Soalnya kalau nggak di jalanan pada lewat-lewat orang pada makan pakai tangan. Kalau tokonya ditutup kan aman. Mau gimana juga bodo amat. Dah, cuci tangan dulu ya. Seger banget. Tutup mulut, pencuci mulut. Tadi pagi sempat ke pasar sebentar, terus beli jeruk. Dan ternyata ini manis, karena aku sukanya jeruknya yang manis. Kalau yang asam aku gak suka. Wangi deh. Sambil sedikit cerita-cerita aja ya, lumayan buat nambah-nambahin durasi konten. Karena kan tadi
sebentar karena aku tadi nggak makan banyak-banyak lah, soalnya nggak terlalu lapar. Cuma ya sayang aja udah keburu bikin cekernya tadi, jadi ya kalau nggak dimakan kan sayang. Juga masih ada sih, mungkin besok aku mau bagi si gemoy. Karena tadi aku bilang dia, aku masak ceker, kamu bisa kesini nggak ambil ceker buat makan di rumah. Dia bilang dia udah makan. Tadi aku udah makan satu tadi siang. Manis. Hari ini tadi sore sempat hujan sih, tapi sama aja, gerah juga. Gak tau, ini cuacanya lagi aneh. Tiba-tiba bisa mendung, tiba-tiba bisa panas. Jadi kayak gimana ya? Tetap aja gerah gitu. Bijinya banyak banget, terus juga airnya banyak. Oh iya, mungkin kalau bagi yang belum kenal aku secara personal, ya mungkin di YouTube aku ini aku belum pernah mengenalkan diri aku secara personal. Ya mungkin ini sambil makan buah sambil cerita aja ya. Daripada nggak ada yang diobrolin, aku juga bingung mau ngomong apa. Ya pokoknya nama aku Hana. Aku di Taiwan udah sekitar mau jalan 10 tahun. Aku punya anak satu. Gak tahu kalau nanti ya, kalau sekarang sih baru satu. Ya kan gak tahu kalau Tuhan kasih. Pokoknya kalau Tuhan bilang satu aja ya berarti itu cukup bagi kita. Tapi kalau Tuhan kasih lagi berarti kan itu juga dari Tuhan. Ya aku udah mau 10 tahun di Taiwan. Anak aku sekarang kelas 2 SD. Tapi kan nanti maksudnya kenaikan kelas tahun ini dia naik kelas 3. Terus apa lagi ya? Anak aku laki-laki, ya seperti yang dilihat di video. Dulu waktu pertama datang Taiwan juga kayak canggung gitu, kayak kok bisa sih aku nikah sama orang Taiwan gitu kan. Terus istilahnya kan di sini sendiri gitu ya, karena kan aku keluarga semua di Indonesia. Ya tapi gak lama aku hamil, ya Tuhan kasih aku keturunan. Ya di situ aku mulai kayak jadi punya teman gitu. Walaupun di sini kadang sekarang udah agak besar ya, agak bandel ya. Tapi ya mudah-mudahan bisa sabar lah gitu ngadepin anak. Aku ngasuh dia sambil jualan nasi kotak, istilahnya nasi kotak masakan Indo lah gitu. Karena kan dulu itu masih susah banget untuk nemuin toko Indo gitu. Kalaupun ada biasanya jauh, dan biasanya dulu itu cuma ada kayak jual barang-barang. Terus kalaupun ada tuh kayak bakso, terus kalau enggak pecel ayam, pecel lele ya gitu, terus pecel burung deh, terus ya gitulah pokoknya ayam, bebek, burung biasanya, sama lele gitu, terus bakso. Kalau sekarang kan hampir di setiap tempat pasti banyak banget ditemuin tuh toko Indo. Terus makanan kayak warteg lah gitu istilahnya, banyak sayur gitu mereka.
gitu. Karena kan semakin kesini tuh semakin banyak orang Indo yang kerja di sini gitu ya, TKI kayak gitu. Jadi kalau sekarang sih hampir di setiap tempat pasti ada toko Indonya. Kalau dulu tuh susah, dulu tuh aku jualan masakan Indo gitulah. Aku naik motor, aku anterin satu-satu mereka di mana gitu rumahnya gitu. Itu sekitar hampir 2 tahun lah, 2 tahun lebih lah aku jualan. Terus kesininya aku udah gak jualan lagi, ya aku ikut sekolah lah di Taiwan. Ya itu yang seperti yang di YouTube aku ada sekolah menjahit. Terus juga aku sempet kerja juga di 2 tempat atau 3 tempat gitulah. Tapi yang 2 tempatnya itu cuma sebentar karena gak tahan. Satu gajinya ada yang terlalu rendah, yang satu lagi kerjaannya berat banget gitu, terlalu capek. Nah terus yang 2 tahun kemarin itu sempat, itu yang paling lama sih kerja di situ gitu. Dan udah 1 tahun ini buka usaha sendiri gitu. Pas dagang itu aku banyak kenal banget anak TKI, khususnya yang jaga kakek nenek gitu ya. Jadi aku punya banyak teman, aku punya banyak kenalan gitu. Jadi tuh setiap harinya aku tuh sibuk bikin masakan, nganterin ke mereka. Kadang mereka juga nitip barang apa yang aku beli gitu. Karena kan dulu di sekitar sini belum ada toko Indo, kalau sekarang sih udah ada 3 ya gitu. Berarti udah sekitar 6 tahun, 7 tahun yang lalu. Kalau sekarang mereka udah banyak banget yang pulang gitu, terus nggak balik lagi ke sini gitu. Jadi teman-teman aku sekarang itu yang termasuknya lama kenal gitu ya, yang aku kenal gitu ya, termasuknya ya bisa dihitung jari lah, hanya beberapa orang. Termasuk sama Bayin yang kemarin aku antar beli baju itu tuh, aku kenal dia dari dulu. Dia sering beli bakso di tempat aku waktu aku masih jualan, nganter nasi itu loh, nganter masakan itu. Berarti udah kenal dia 7 tahun lalu juga lah, kurang lebih gitu. Dia juga rencananya tahun ini mau pulang, jadi berkurang lagi satu teman lama aku. Tapi ya nggak apa-apa, toh mereka juga kan yang di sini gak selamanya juga tinggal di sini gitu, karena mereka di sini kan hanya mencari uang, suatu saat mereka pasti pulang gitu. Beda sama kita yang nikah di sini gitu kan, pasti kita lebih lama tinggal di sini. Makanya sekarang aku banyak teman-teman baru, anak-anak TKI ya, yang itu yang sekarang aja, yang mereka baru 1 tahun datang, 2 tahun datang gitu. Karena yang lama-lama tuh udah banyak pada pulang. Aku kurang lebih udah mau 5 tahun sih belum pulang lagi. Terakhir kan karena ada COVID itu 3 tahun ya, lockdown segala macam, ya nggak bisa pulang. Doain aja mudah-mudahan tahun ini aku bisa pulang sama anak, ya bisa pulang lah, ketemu kumpul sama keluarga. Ya udah, mungkin ceritanya itu dulu, lain kali kita sambung lagi karena udah malam juga. Aku masih istirahat. Malam ini juga aku cuma berdua sama anak aku karena hari ini suami aku kerjanya shift malam, tapi bukan satpam ya. Jadi di rumah sakit itu kerjanya ada shift siang, ada shift malam gitu. Kemarin waktu bulan-bulan kemarin sih dia selalu shift pagi sampai malam sih, sampai jam 8 malam, sampai rumah jam 9 gitu ya, tapi kan dari jam 8 pagi. Nah terus dia bilang, kalau shift siang itu kerjaannya terlalu banyak karena di rumah sakit banyak yang rusak yang harus dibenerin dan segala macem. Kalau shift malam itu lebih nyantai, dia bilang gitu. Jadi dia bilang, aku bulan ini ambil shift malam ya, dia bilang gitu. Sebenarnya sih aku gak kasih, karena kan shift malam berarti juga harus begadang gitu kan gak baik buat kesehatan. Terus juga aku di rumah cuma berdua sama anak. Nggak takut sih, tapi aku tuh kan takutnya sama binatang ya, maksudnya kecoa kayak gitu-gitu ya, aku takut gitu kan. Tapi aku pikir ya udahlah gitu, aku juga harus ngalah, cobalah, daripada maksudnya dia kasihan kan, terlalu capek kalau si pagi. Jadi ya udahlah, aku juga harus berani. Bener loh, hidup merantau itu
beda banget sama kita tinggal di Indo. Hidup merantau itu ya kita harus bisa apapun itu gitu. Kita tuh walaupun cewek ya, terutama aku gitu yang cewek, bisa suatu ketika bisa juga jadi laki-laki gitu loh. Kerjaan laki-laki juga kita bisa kerjain gitu kan. Di sini tuh ya hidup merantau ya, soalnya kalau kita nggak mengandalkan diri kita sendiri, kita mau mengandalkan siapa, ya kan? Keluarga jauh, kita mau minta tolong sama siapa? Gak mungkin kita telepon dia sekarang, dia bisa tolong kita sekarang, datang ke sini kan enggak gitu. Jadi ya kita harus mandiri gitu. Jadi ya apapun itu kita harus bisa kerjakan, kita nggak boleh takut gitu. Selama itu kita benar, selama itu kita di jalan yang positif, ya lakuin lah gitu. Makanya aku kadang pergi sama teman kayak gitu, ada waktunya aku tuh kumpul sama teman supaya aku nge-refresh diri aku sendiri gitu. Kalau aku udah kayak udah nih jenuh gitu ya, ya udah aku tutup, aku pergi main, cari teman yang mana yang hari itu bisa gitu ya. Bukan berarti aku pilih teman, enggak, tapi yang mana yang hari itu bisa pergi bareng, atau sekedar ya hanya kayak pergi ke pasar terus siangnya makan bareng, hanya kayak gitu aja. Kan itu juga udah membuat kayak kita tuh kayak ngecas kembali energi kita gitu. Pokoknya buat yang merantau di luar sana, tetap semangat ya, tetap semangat, pulang pasti kalian bisa sukses ya. Asal kita merantau jangan boros-boros, kita pergunakan uang dengan baik, karena nanti kalau uangnya udah nggak ada, siapa lagi mau kasih? Kan gajian cuma 1 kali. Ya udah, mungkin itu dulu ceritanya. Kayaknya ceritanya lebih lama deh daripada mukbang ceker merconnya. Ya nggak apa-apa lah. Hitung-hitung aku perkenalkan diri aku secara pribadi, karena kan selama ini aku belum pernah perkenalkan diri aku. Terus juga mohon dukungan doa dan juga bantuannya supaya channel aku berkembang ya teman-teman. Pokoknya gitu dulu ya teman-teman video hari ini. Mudah-mudahan kalian suka dan juga terhibur. Walaupun aku banyak cerita, ya hitung-hitung aku lagi curhat lah, ya kan? Walaupun aku cuma curhat sama handphone, tapi kan nanti kalian juga bisa denger dan bisa lihat. Ya udah, pokoknya saling mendoakan, saling semangat, saling support, itu aja. Ya, semoga channel aku semakin berkembang dan bertambah ya subscribernya. Oke, terima kasih ya. Kalau gitu jangan lupa di like, di komen, di subscribe, juga di share ke teman-teman yang lain. Salam kenal semuanya. Bye bye.